hal yang akhir-akhir ini sedang viral ya di para kalangan pemakai DRW Skincare. Juga mungkin menjadi pertanyaan di lubuk hati kebanyakan para member dan reseller DRW Skincare adalah mengenai isu yang paling utama saat ini, yaitu perpindahan krim malam dari krim malam versi lama menjadi versi baru saat ini. Siapa yang setuju dibahas? Setuju ya? Ini akan saya kasih penjelasan dikit aja. Sebenarnya saya tidak akan mengklaim apa-apa. Nanti baik atau buruknya, benar atau salahnya nanti akan kembali kepada teman-teman semua sekalian. Teman-teman yang akan menilai, dan saya cuma akan ngasih penjelasan yang mungkin akan bisa teman-teman pahami secara logika. Ya. Jadi dunia kedokteran ini kan berkembang. Nah, sama sih seperti dunia semuanya berkembang. Dan terutama di bidang estetik ya, tentu saja juga ikut perkembangan itu. Sangat-sangat berkembang, terutama di beberapa tahun terakhir ini. Nah, begitu juga dengan DRW Skincare. Nah, ini kan karena kita mengikuti perkembangan, dan akan saya contohkan sedikit saja di dunia kedokteran yang lain. Misalnya teman-teman sakit kepala. Kalau zaman dulu kita sakit kepala itu obatnya apa sih? Misalnya kita ke dokter, cuman akan dikasih obat untuk anti nyeri. Itu yang pertama. Kenapa langsung dikasih obat anti nyeri? Ya supaya kita segera bisa istirahat lagi, supaya kita bisa segera makan lagi dengan benar, supaya pikiran kita juga jadi tenang karena udah nggak sakit lagi. Jadi memang lini pertama dalam pengobatan adalah mengobati gejala. Dan itu berlaku untuk kebanyakan penyakit-penyakit. Mengobati gejala itu adalah pertama kali yang dilakukan oleh dokter supaya memberikan rasa nyaman pada pasien. Penyebab dari sakitnya kita. Apa itu penyebabnya? Misalnya tadi sakit kepala. Ternyata sakit kepala nggak cuma karena misalnya lagi bokeh, lagi nggak punya uang, atau lagi banyak pikiran. Ternyata penyebabnya sangat luas, bisa dari macam-macam. Berisik AC-nya. Jadi penyebab sakit kepala kan bisa macam-macam. Ternyata dari mata bisa, misalnya dari telinga, sakit telinga, misalnya dari gigi juga bisa, atau kelainan-kelainan organik di otak, dari hormonal juga bisa. Jadi banyak sekali penyebabnya. Nah, sekarang kita bawa itu pengaplikasian ke DRW ya. Jadi kalau dahulu pada saat dunia kedokteran masih di tahun 2015 pada saat DRW Skincare berdiri, tentu saja yang pertama kali DRW lakukan adalah kita sebagai seorang dokter mengatasi keluhan dari pasien yang datang. Orang datang dengan flek, orang datang dengan jerawat. Tentu saja yang berat ya. Kalau datang ke dokter pasti keluhannya semuanya, tidak ada yang cuman contohnya sekedar pengen cerah gitu aja. Biasanya rata-rata bermasalah. Dia sudah bolak-balik pengobatan, dia sudah bolak-balik pakai krim OTC. OTC itu over the counter, yaitu krim-krim yang dijual bebas, yang dibeli bebas di pasaran. Udah bolak-balik berbagai merek, ganti-ganti merek, tapi ternyata tidak atau belum mempan juga. Nah, itu udah kebanyakan seperti itu pasien DRW Skincare. Nah, datang ke dokter, ya tentu saja kita harus memberikan pengobatan yang bisa langsung menghentikan gejala atau membantu dia supaya gejalanya bisa berkurang. Misalnya flek, ya kita kasih obat untuk atau kita kasih racikan atau juga krim untuk flek. Begitu juga untuk jerawat, kita kasih obat untuk jerawat. Di mana pasien itu membutuhkan pengobatan yang cepat. Seperti itu adalah gold standar pengobatan pertama kali. Nah, kemudian baru kita
menggali penyebabnya. Karena kalau kita hanya mengobati gejalanya saja, begitu obat itu atau krim tersebut langsung di-stop tiba-tiba, gejala yang tadinya tertekan itu bisa langsung tiba-tiba naik kembali. Nah, oleh sebab itu, dengan seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan dunia kedokteran terutama di bidang estetik, DRW juga mengikuti hal tersebut. Ya, siapa sangka kalau dahulu tea tree oil itu ternyata bisa bermanfaat untuk jerawat. Dan sekarang ternyata digunakan sudah sangat luas di dunia kecantikan dan juga kosmetik untuk mengobati jerawat. Kalau dulu orang masih pakai dokter-dokter ya, kebanyakan zaman dulu itu masih pakai ya pakemnya pakem zaman dulu. Ya, kita untuk pengobatan jerawat yang berat datang ke dokter masih menggunakan antibiotik, steroid. Ternyata setelah begitu banyak penelitian, ternyata bisa loh ngobatin jerawat dengan tea tree oil, kemudian obat-obat jerawat yang lain seperti BHA, asam salisilat ya, kemudian dengan sulfur. Ternyata itu bisa juga bermanfaat. Nah, tapi bedanya apa? Ketika sudah pakai ingredients lain itu, tentu saja harus ada proses. Nah, ya, ketika kita sudah mengobati penyebab atau kita memperbaiki kulit dari dalam, itu membutuhkan proses yang panjang. Nah, proses yang panjang itu tergantung orangnya. Ada yang 1 bulan cukup, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan ada yang butuh 1 tahun. Itu kalau kita sudah ngomongin nyembuhin dari dalam. Tapi kalau kita cuma ngomongin nyembuhin keluhan saja, ya kita tentu saja bisa, hanya dalam waktu yang cepat. Begitu ya, seperti itu logikanya. Ketika kita juga misalnya tadi sakit kepala, bisa nggak kita nggak perlu tahu penyebabnya apa? Kita cuman mikirin ya udah, yang penting minum obat sakit kepala aja. Kalau sakit kepala minum obat, kalau sakit kepala minum obat. Bisa nggak kayak gitu? Ya bisa, ya terserah. Tapi kan kalau kamu ke dokter, kan nggak kayak gitu cara mainnya. Dokter mungkin awal ngasih obat untuk meredakan sakit kepala, tapi setelahnya kan dokter nggak mau kayak gitu terus-terusan. Pasti ayo kita cari penyebabnya. Supaya apa? Supaya tuntas sakit kepalanya, supaya nggak kumat-kumatan. Begitu juga kamu flek, kamu jerawat. Oke, kita obatin jerawatnya, kita obatin fleknya. Mau cara yang gimana? Yang cepat? Oke, punya, bisa. Tapi apa mau terus-menerus seperti itu? Tentu saja kan kita punya cara lain, dan kebetulan di beberapa tahun terakhir ini perkembangan dunia estetik sudah sangat luar biasa berkembangnya. Bahkan beberapa ingredients yang tadinya hanya dianggap sebagai obat biasa, seperti misalnya saya kasih beberapa contoh ya, seperti asam tranexamat. Itu tadinya sebagai obat-obat untuk apa tuh? Untuk menghentikan pendarahan. Ya, mungkin teman-teman bisa googling. Tapi ternyata kesininya bisa banget dipakai untuk mengobati melasma ya, dengan itu tadi, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di situ juga yang coba DRW Skincare terapkan, bahwa kita nggak mau dong ketinggalan dari ilmu pengetahuan dan gencarnya ilmu pengetahuan teknologi yang saat ini berlangsung. Kita mau terus mengikuti nih. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya untuk kebaikan teman-teman semuanya. Oh, nggak mau deh dok, nggak mau saya pokoknya nggak mau ikut perkembangan, saya maunya tetap pakai yang lama aja. Ya boleh, terserah. DRW terus tetap bisa kok, bisa kita ambilkan nanti dari pihak kedua untuk krim racikan yang kalau memang teman-teman tetap mau pakai yang itu. Tapi kalau DRW Skincare, kita sudah komitmen, kita pengen ngikut dunia perkembangan, kita pengen ikut dunia kedokteran yang sudah berkembang saat ini. Bahwasannya, oh ternyata nggak harus pakai hidroquinone untuk ngobatin melasma, ternyata nggak harus pakai steroid untuk menekan keluhan-keluhan. Ternyata ada banyak, ada
beberapa ingredients lain yang bisa kita pakai untuk ngobatin pasien-pasien kita, ya. Tapi apa akibatnya? Apakah akan sebagus yang pertama? Apakah akan secepat yang pertama? Tentu saja semuanya itu akan berproses. Kalau mau yang cepat, ya cuman ngobatin gejala. Sama semua penyakit seperti itu. Mau kamu sakit emah, mau kamu sakit perut, sakit mata, sakit kepala, sakit apapun. Kalau mau yang hanya hitungan jam atau hitungan hari atau hitungan minggu bisa teratasi, itu adalah gejala. Sekali lagi catat gejala. Tapi kalau kamu mau mengatasi apa yang dari dalam penyebabnya, yaitu kita harus pakai ingredients yang lain yang bisa ngobatin penyebabnya. Nah, kalau kita sudah ngobatin penyebab, membicara tentang penyebab, itu tadi butuh waktu satu, lama. Yang kedua tentu saja butuh kesabaran. Yang ketiga, ini efeknya memang tidak sekuat yang pertama. Jadi selain waktu dan kesabaran, juga mungkin efeknya tidak langsung tampak, ya. Nah, kemudian yang penting teman-teman ketahui juga, beberapa pertanyaan dari para customer DRW Skincare kebanyakan, kok pas peralihan itu kok gosong gitu. Kenapa gosong? Itu karena mendadak berhenti. Nah, mendadak berhentinya itu karena tidak ada proses tapering off atau peralihan. Nah, kalau misalnya sebenarnya gosong itu bisa loh dihindari, bisa banget. Dan kebanyakan pasien-pasien saya yang pakai versi lama DRW, kemudian saya pindahkan ke versi baru, itu banyak malah yang berhasil. Salah satunya caranya adalah dengan itu tadi, tapering off, ya. Jadi kita kasih jeda dong, seperti tangga. Jadi misalnya 1 hari kamu pakai versi lama, nanti 1 hari kamu kemudian pakai versi baru, itu berjeda, nah bertahap. Nah, tapi itu saja tentu harus teman-teman diskusikan dengan para BC DRW yang ada di mana teman-teman beli DRW-nya, ya kan? Baik, ada pertanyaan bisa? Selain tapering off apa? Ayo, solusinya supaya misalnya yang tadinya jerawatan nggak terus naik lagi jerawatnya, atau yang tadinya gosong nggak kemudian tiba-tiba gosong, yang tadinya flek nggak terus tiba-tiba naik fleknya. Ada cara lain nggak selain harus tapering off? Ada, yaitu bisa kita, caranya adalah dengan dinetralkan terlebih dahulu wajah kita. Dinetralkan itu apa sih artinya dinetralkan? Yaitu mungkin kita stop krim malam dan kita gantikan dengan moisturizer, ya. Kita gantikan dengan pelembab. Kalau di DRW kan pelembabnya ada banyak pilihannya. Ada moisturizer with vitamin E dan C, ada snail moisturizer, ada juga snail honey. Itu semua pelembab-pelembab yang bisa teman-teman pakai pada saat penetralan. Nah, pada saat penetralan itu kita biasanya berhenti 2 sampai 3 minggu untuk pakai krim malam. Mungkin bisa juga lebih lama tuh lebih bagus, misalnya sekitar sebulan. Nah, kemudian baru pakai krim yang versi baru, ya kan? Nah, itu bisa juga mengurangi efek teman-teman nanti akan mendadak kaget dengan efek dari krim baru itu, karena adaptasi dari krim baru. Halo yang baru bergabung. Tim Bontang, mana tim Bontang? Mbak Ira dari Sangatta, welcome. Inti dari yang akan saya sampaikan tadi adalah yang
Dari tadi saya omongkan ini apa sih intinya? Nah, intinya adalah bahwasannya memang segala sesuatu akan ada implikasinya. Kita mengganti versi krim ini tentu saja akan membuat teman-teman banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali keluhan. Itu memang sudah kita siapkan sebelumnya. Tentu saja kita sudah mempersiapkan hal tersebut. Karena kita tidak mau menzolimi teman-teman kan. Dan kita juga sudah punya penjelasan sebenarnya tentang hal itu. Cuman tinggal teman-teman mau dengar apa enggak dan mau bersabar atau tidak. Karena kalau tidak mau mendengar, ya kan percuma dijelasin apa-apa, itu sudah tidak akan berefek. Nah. Halo semuanya. Halo Mbak Firna. Baik. Tapering off ya, mungkin kalau di tim saya sih soal tapering off ini sudah sering banget sih saya jelasin, dan itu memang sudah diterapkan ke pasien-pasien kami di tim saya. Jadi untuk tapering off itu memang kita kalau DRW kan sebenarnya tidak pernah menghentikan racikannya. Jangan dibilang oh tiba-tiba nggak ada. Cuman kita bukan DRW skincare lagi yang bikin. Yang bikin itu berdasarkan resep dari beliau, dari Dokter Wahyu, tapi kita serahkan peracikannya di tangan kedua. Itu tujuannya untuk apa? Agar krim DRW yang beredar itu sudah aman untuk disetok oleh banyak beauty konsultan di seluruh Indonesia. Jadi ini semuanya sudah BPOM. Semua produk DRW skincare saat ini sudah BPOM. Nah, kalau krim yang racikan, kan teman-teman misalnya terbiasa dipakai racikan. Kalau diberhentikan mendadak nanti gosong, takutnya begitu katanya. Nah, itu kita mengenal istilah, sebenarnya di dalam kedokteran istilah itu sudah sangat umum, yaitu tapering off. Ini berlaku sebenarnya nggak cuma untuk kulit wajah ya. Misalnya teman-teman pengobatan asma misalnya ya, itu kalau misalnya pengobatannya ini untuk asma persisten ya, asma yang sudah misalnya diobati secara tahunan, diobati dengan dosis tertentu, kemudian keluhannya sudah membaik, itu nanti akan diturunkan dosisnya pelan-pelan, dosis obatnya, dan nggak bisa terus-menerus untuk minum obat dalam dosis tertentu, nanti akan diturunkan pelan-pelan gitu. Nah, sampai dengan tahap di mana teman-teman bisa bertahan tidak kumat dengan dosis tersebut. Bukan artinya kemudian di stop ya. Nah, kalau mendadak di stop, sedang di dosis, misalnya dosis atas ini, kemudian mendadak di stop, apa yang terjadi? Ya, itu kan hal yang bisa kita bayangkan, apa yang akan terjadi. Dan resiko dari penyetopan itu tentu saja kan akan mengancam nyawa kalau untuk kejadian asma. Tapi kalau di kulit, penyetopan mendadak itu akan bisa menimbulkan breakout atau istilahnya muncul kembali gejala-gejala yang sudah lama, ya kan? Misalnya tadinya flek, diobatin di dosis tertentu, kemudian tiba-tiba mendadak berhenti, ya bagaimana? Nggak naik kan? Kan pasti akan terus dia istilahnya tuh kumat lagi gitu. Nah, kok orang ini kok bilangnya gosong, korban DRW katanya. Iya. Sebenarnya gosong itu kan karena memang dia pada saat datang itu memang dia sudah ngeflek. Memang wajahnya sudah flek gitu. Jadi kalau teman-teman tadinya wajahnya baik-baik saja, kemudian pindah ke BPOM, pastinya baik-baik saja. Saya punya banyak pasien seperti itu yang tadinya hanya untuk pencerahan, kemudian dipindahkan ke BPOM, ya tidak kenapa-kenapa, oke aja, bagus-bagus aja, dan tidak ada keluhan yang berarti. Artinya kalaupun ada keluhan itu bisa diatasi hanya sebentar, sesaat. Tapi kalau yang memang berat ini, yang mengalami keluhan misalnya kembali berjerawat atau kembali flek, itu kan karena memang dia datang pada saat kondisi memang dia berat. Dia memang sudah flek berat atau jerawat berat, kemudian tanpa konsultasi
dia kemudian berhenti. Nah, di situ poinnya. Pertama, harus memang konsultasi rutin. Itu memang yang sangat-sangat penting adalah konsultasi rutin. Ya, kita nggak bisa, oh kepengen bagus terus, kepengen gimana sih, bagus terus, nggak bisa. Terus juga nggak boleh kita tuh mikirnya setiap saat harus meningkat perubahannya. Misalnya gini, kamu datang saat ini, diresepkan kode krim Bepom, ini ACB1 misalnya. Sebulan nggak ada hasil, 2 bulan nggak ada hasil, langsung bilang nyebut dirinya sebagai korban. Ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan. Yang lagi tren, yang lagi viral, disebut sebagai korban. Itu nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi istilah korban itu apa? Sekarang sudah rancu. Nah, padahal ini nggak bisa. Kalau misalnya wajah kamu memang bermasalah, tentu saja kita kalau menyelesaikan masalah itu kita harus dari dalam, menyelesaikan masalah dari dalam itu harus pelan, ya, harus butuh waktu dan juga butuh kesabaran. Nanti kalau ada pasien lagi, insya Allah kita mau coba, ya, kita open konsultasi, tapi tentu saja harus inform consent dulu terhadap pasiennya. Kita inform consent, pasiennya mau nggak nih kita sambil diskusi langsung gitu. Jadi saya langsung menjelaskan ke pasiennya, jadi supaya tampak real, penjelasannya lebih nyata. Kalau kayak gini kan teman-teman mungkin masih ngawang. Halo semuanya, salamnya, salam kenal dari Dr. Eliza DRW Skincare, Klinik Permata Hati Bontang. Terima kasih ya sudah menyimak. Apa nih? Nanti saya jawab ya.